ketemu kembali di Yenimo Channel, suatu channel yang akan memberikan informasi yang berkaitan dengan pendidikan, sains, dan teknologi. Saat ini kita akan membahas satu materi yang baru dari Microsoft Excel yang namanya fungsi teks. Fungsi teks ini biasanya digunakan untuk membuat perubahan case atau change case, atau misalkan kita sudah melakukan pengetikan teks di dalam Excel, kita sudah terlanjur mengetik teksnya dalam bentuk huruf kecil, ternyata harus dirubah menjadi huruf kapital atau huruf besar semua. Nah, kita cukup menggunakan fungsi upper kalau misalkan kita mau membuat teks menjadi huruf kapital. Bentuk rumusnya sama dengan upper dalam kurung tempat terdapatnya sel yang akan kita rubah case-nya atau hurufnya. Yang kedua ada fungsi lower, itu kalau kita mau membuat teksnya menjadi huruf kecil semua. Bentuk rumusnya sama dengan lower, buka kurung, sel, tutup kurung. Dan fungsi teks yang ketiga yaitu fungsi proper. Nah, ini fungsi proper kalau kita mau membuat judul teks atau awal kata dari setiap kalimat itu menjadi huruf besar atau huruf kapital. Bentuk rumusnya sama dengan proper dalam kurung sel. Fungsi teks selain digunakan untuk melakukan perubahan case seperti yang saya jelaskan sebelumnya, fungsi teks juga bisa digunakan untuk mengambil sebagian teks atau kata, atau bisa dibilang juga untuk memenggal kata. Fungsi teks untuk memenggal kata ini dibagi atas 3 juga. Yang pertama itu fungsi left, itu kalau kita mau mengambil karakter dari sebelah kiri kursor. Bentuk rumusnya sama dengan left, buka kurung sel, titik koma n, tutup kurung. Pemenggalan yang kedua adalah pemenggalan right, untuk mengambil karakter dari sebelah kanan kursor. Bentuk rumusnya sama dengan right, buka kurung sel, titik koma n, tutup kurung. Fungsi yang ketiga itu fungsi pemenggalan di bagian tengah. Ya, kalau kita mau mengambil teks di bagian tengah dari suatu kata. Bentuk rumusnya sama dengan mid, buka kurung sel, titik koma m, titik koma n, tutup kurung. Di sini juga dijelaskan, bisa dijelaskan dilihat di sini. Sel itu maksudnya apa? Sel itu adalah posisi atau baris atau kolom tempat terdapatnya teks atau kata yang akan dipenggal. M adalah posisi awal dari pemenggalan huruf. N adalah jumlah huruf yang akan dipenggal. Ya, supaya tidak bingung seperti biasa, yuk kita langsung masuk ke Microsoft Excel. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru. Yuk, sekarang let's go to Microsoft Excel. Ya, sekarang kita sudah kembali masuk di dalam lembar Microsoft Excel. Di sini ada tabel data peserta didik yang akan kita coba untuk menggunakan fungsi teks dalam hal ini untuk melakukan perubahan case. Nah, di sini ada tabel, ada nama peserta didik. Ini kebetulan datanya sudah dibuat huruf kapital semua. Ya, ada nama peserta didik, ini semuanya huruf kapital. Nah, bisa saja di dalam ketika kita melakukan pekerjaan ini ada permintaan nama peserta didik ini tidak boleh menggunakan huruf kapital semua, tapi ada permintaan untuk membuat nama peserta didik ini kata depannya atau awal katanya itu hurufnya huruf kapital. Ya, kalau lower itu kalau ada permintaan bahwa nama peserta didik ini hurufnya menjadi huruf kecil semua. Kalau upper itu kalau seandainya teks awal dari nama peserta didik ini huruf kecil, ada permintaan untuk dibuat menjadi huruf besar atau huruf kapital. Ini di sini seperti biasa saya sudah menampilkan bentuk rumusnya untuk memudahkan kita.
Sekarang kita bisa tinggal langsung praktekkan secara langsung. Proper ini kalau kita mau membuat teks menjadi huruf kapital di awal kata. Bentuk rumusnya seperti apa? Sama dengan proper, buka kurung, sel-sel itu maksudnya adalah tempat data atau dalam hal ini nama peserta didiknya ada di sel B4. Setelah itu kita tutup kurung, kita enter. Nah, otomatis karena kita menggunakan fungsi proper, hurufnya akan berubah. Yang huruf kapital itu hanya huruf A, T dengan O. Untuk selanjutnya ini kita tinggal copy ke bawah. Mudah kan? Selanjutnya kita akan membuat teksnya menjadi huruf kecil semua. Ya, kalau menjadi huruf kecil semua berarti kita pakai fungsi lower. Caranya adalah ketikkan lower, buka kurung, seandainya kita mengambilnya dari sini, dari sel B4, kita tutup kurung, kita enter. Nah, otomatis yang ini hurufnya menjadi huruf kecil semua. Kita copy ke bawah. Yang terakhir, kalau seandainya kita mau membuat teksnya menjadi huruf kapital semua, ya, berarti kita pakai fungsi upper atau upper. Upper, buka kurung. Misalkan saya mau mengambil teksnya dari sel D4, di sini teksnya kebetulan huruf kecil semua. Saya mau membuat dia menjadi huruf kapital. Saya enter. Nah, otomatis dia akan menjadi huruf besar semua atau huruf kapital semua. Jadi mudah kan untuk melakukan perubahan case. Selanjutnya kita akan coba fungsi teks yang berikutnya untuk pemenggalan teks. Ya, untuk pemenggalan teks di sini juga saya sudah siapkan data. Misalkan di sini ada NIS yang terdiri dari nomor induknya di depan, ada jurusannya di tengah, yang di belakangnya ini adalah tahun angkatan ketika mereka masuk di dalam sekolah. Misalkan ya, ini ada NIS di sini. Saya ada kasih contoh 5 contoh. Sekarang kita akan coba melakukan pemenggalan teks, atau misalkan ada permintaan hanya diminta untuk nomornya saja. Ya, misalkan ada permintaan yang mau diambil dari NIS ini hanya 5 angka depan. Berarti kita tidak perlu ketik ulang atau kita hapus, kita cukup melakukan fungsi teks, yaitu fungsi left. Bentuk rumusnya bagaimana? Sama dengan left, buka kurung, selnya di sini ada di sel A3. Setelah itu karena kita akan mengambil 5 karakter, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, berarti kita masukkan N-nya di sini 5. Setelah itu kita tutup kurung dan kita enter. Kita coba lihat. Nah, ternyata betul. Kita bisa mengambil teks yang ada di depan dari kata yang ini. Kata yang ada di sel A3. Selanjutnya ini kita bisa copy ke bawah. Gampang kan yang untuk fungsi left? Fungsi right, ini kalau misalkan ada permintaan, aduh tolong yang diminta itu angkatannya saja, tahunnya saja. Di sini bisa kita lihat, oh tahunnya itu ada 4 angka di belakang dari NIS-nya. Berarti kita tinggal bikin rumus, right? Kita lihat, kita ambil selnya di sini, titik koma. Karena ini kita diminta untuk mengambil angkatannya dia 2010, itu ada 4 karakter. Kita kasihkan angka 4. Setelah itu kita tutup. Kita enter. Nah, otomatis dia mengambil 4 karakter di belakang. 4 di sini adalah karakter dari belakang bagian kanan. Selanjutnya kita coba fungsi mid. Mid adalah fungsi pemenggalan bagian tengah teks. Nah, seandainya ada permintaan, aduh ini mau diminta dong jurusannya saja, IPA, IPS, bahasa. Bagaimana caranya? Oh gampang, kita tinggal pakai fungsi mid.
Caranya bagaimana? Agak beda sedikit dengan left dan right. Kita pakai mid. Setelah itu di sini selnya kita ambil. Setelah itu di sini ada M. M itu maksudnya posisi awal kita akan memenggal. Berarti karena kita akan mau mengambil dari huruf I dari jurusan IPA, kita hitung. Angka 1, 2, 3, 4, 5, tanda garis miringnya juga dihitung. 6, kita mulai mengambil dari huruf I. Berarti karena kita akan mengambil dari huruf I, kita isikan di sini 7. Ya, kita ulang 1, 2, 3, 4, 5, tanda garis miring huruf I. Berarti dimulai dari huruf I sebanyak apa? Di sini IPA itu hanya ada 3 huruf atau 3 karakter. Berarti kita pakai angka 3. Setelah itu kita tutup, kita enter. Nah, otomatis dia akan mengambil teks di bagian tengah. Ya, ini fungsi mid. Selanjutnya kita copy. Oke, gampang kan menggunakan fungsi teks, baik itu fungsi perubahan case maupun fungsi pemenggalan teks. Oke, sampai ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Bye-bye.